Saham-saham Bakri Salim hari ini masih ada di top value nih ya. Tapi harga saham Bumi, BRMS Energi, Dewa hari ini kompak turun. Pertanyaannya adalah turunnya ini koreksi sementara aja atau uptrendnya ya udahan aja gitu. Buat kalian yang lagi awasin dan incer saham-saham tadi, kita akan bahas strukturnya, price actionnya gimana, dan level-level yang perlu dipantau di berapa aja gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG dulu lah ya. Hari ini melemah ternyata. Ujung-ujungnya melemah 0,1% di penutupan sesi hari ini, tanggal 15 Desember 2025. Tutup di 8649.66, melemah 0,1% dibandingkan penutupan kemarin dan masih di dalam range candle tanggal 11 Desember kemarin. Uptrendnya sih masih oke-oke aja selama nggak ke bawah 8493 ini. Jadi ya struktur eksternalnya masih oke, naik. Internalnya juga masih naik. Kecuali ke bawah 8493 ada peluang terkoreksi lebih dalam begitulah ya. Dan kemungkinan dalam waktu dekat ke depan kalau kita lihat ini sih IHSG tetap ada peluang terkoreksi ya. Jadi bagi yang trading jangka pendek tetap stay safe aja. Ini hari ini sih meskipun IHSG ternyata ya nahanin aja gitu. Saham-saham big cap yang lain, konglo big cap yang saham yang lain, saham konglo yang kapitalisasinya juga gede ke IHSG bikin berat IHSG hari ini. Jadi saham big banks hari ini nahanin doang gitu ya. Jadi tetap stay safe dulu aja. Tetap ada peluang terkoreksi di waktu dekat ke depan. Ada peluang terkoreksi, ada peluang IHSG-nya kempes-kempes dikit, atau IHSG-nya ini skenario berikutnya adalah bergerak di dalam range yang cukup sempit ya, 8700-an, bawahnya 8560-an gitulah. Kita lihat selama turunnya nggak ke bawah 8493 berarti masih oke-oke aja lah IHSG-nya. Next kita bahas saham yang udah kasih cuan di hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas di segmen Happy Cuan. Ada 3 lah ya kali ini. Saham pertama ada ESA. Ini saham adalah saham yang masuk dalam list rekomendasi beberapa waktu yang lalu. Sempat dapat strateginya tuh beli di 605, target di 660 gitu ya. Mungkin ya kemarin strateginya itu untuk tanggal 3 Desember. Mungkin belum ada yang dapat barang dan kemarin hari Jumat disamperin, hari 90 level entry-nya disamperin. Hari ini clear lunas target TP1 di 660 dan happy cuan. Lumayan lah itu. Ada cuan ya paling enggak hari ini mestinya 9%-an udah bisa dibungkus lah ya. Happy cuan buat yang masih ada barang ini pasang trailing stop, jangan lupa seperti biasa ya. Ambil percentage aja, turun berapa persen dari harga sekarang yang sanggup diterima itu exit gitu aja. Next Bumi hari ini memang tutup melemah 6,5% malah di 344. Oke, kita bahas lebih lanjut nanti ya. Yang mau saya bahas adalah tadi pagi waktu live pagi di Instagram dan Telegram Cuan Community sempat dibahas ini Bumi kalau naik ke atas 376 bisa nih buat fast trade. Jadi buat yang sudah beli tadi atau sempat ambil gitu ya, happy cuan karena tadi sempat naik sampai ke 400. Jadi paling enggak 376 ke 390 itu udah lumayan lah buat fast trade ya. Seenggak-enggaknya itu ada yang udah dikantongin ya 3%-an sempet lah, 3-4% harusnya udah masuk kantong. Buat yang belum sempet jualan mestinya tadi udah exit waktu turun ke bawah 360 gitu ya. Yang udah jualan di yang sempat jualan di 390-an ke atas happy cuan. Next ada Indi juga tadi
waktu live pagi itu juga di spill belinya itu di jam berapa nih? 9.28. Bukan. Nah, ini nih. Jam 9.17 di 21.20 ya. 21.20, 21.30 situlah. Dan sempat naik sampai ke 23.70. Setidaknya ke 2300 juga udah lumayan ya. Atau buat yang masih ada barang sampai penutupan hari ini pun di 22.50 ini masih ada floating profit lumayan lah. Jadi buat yang masih ada barang pasang trailing stop aja di 21.80 ya buat yang ada barang dan tujuan belinya untuk trading fast trade aja gitu. Ini juga masih bisa dipantau besok pagi buat bekal fast trade juga buat yang udah jualan hari ini ya. Jangan ditinggalin dulu, ini sih intinya. Oke, selanjutnya happy cuan intinya. Next kita bahas stock ideas. Kemarin ada 3. Yang pertama AMRT, strateginya ngantri di 1860 belum dapet. Antriin dulu boleh kecuali sampai nendang ke atas. Sementara sih nendang ke atas 1940-an itu ya. Ya sementara itu dulu. Untuk bakal fast trade ini juga besok bisa dipantau lah. Kita lihat besok kayak gimana dia kelakuannya. Yang jelas strategi kemarin ngantri di 1860 masih bisa diantriin situ ya, dan belum dapat barang. Next ada Cebre. Nah Cebre ini dapat barang nih yang ngantri di 1100. Sayangnya kempes, tadi sempat naik sampai ke 11.55, ternyata tutupan 11.10 lagi. Selama nggak turun dan tutup di 1000 atau lebih bawah ya aman lah yang mau yang masih mau disimpan. Target TP1 ada di 13.10, 13.15, mudah-mudahan lancar ke sana. 5 buat yang minat, stop loss di bawah 12.10 ya. Jadi ini saya pilih ngantri dulu supaya nggak terlalu gede resikonya, karena ya kalau ternyata ke bawah 12.10 mending saya sih ya opini pribadi mending pilih antri di 11.75 dan 11.35 ya. Misal ada di posisi yang masih pengen incer Medco, itu maksud saya ya. Next saham-saham grup Bumi nih kita bahas. Hari ini kompak turun mereka. Pertama Bumi dulu lah. Melemah 6,5% tadi udah kita bahas, dan kita akan bahas strukturnya dulu di daily time frame daily. Ya ini masih oke lah. Kalau kita lihat strukturnya masih naik, masih uptrend. Selama nggak ke bawah 206 arahnya masih ke atas. Jauh bener tapi. Cuman gini nih. Ini kemarin kita kemarin di tanggal berapa ya? Ini saya lupa, pokoknya pernah bahas Bumi karena di sini sudah ada mappingannya nih. Target TP full cycle di 400 hari ini disamperin. Minggu lalu kan belum nih. Hari ini open tadi agak lompat terus langsung lanjut ke 400, kemudian ada rejection. Poinnya adalah nyampe target TP full cycle ada rejection, dan buat yang udah jualan happy cuan dulu. Buat yang masih mau hold, sebenarnya di struktur intraday-nya ini udah nunjukin sinyal sell, sinyal jualan, karena dia sempat turun ke bawah pullback terakhir kalau di hourly pullback terakhirnya 350, time frame yang lebih kecil bahkan di 354. Dari kemarin dari tadi pagi itu setidaknya kalau misalnya mau pasang stop loss sebawah-bawahnya 352 dulu lah gitu ya. Nah, ternyata tutupan di 344. Nah kemudian ada area-area yang bisa ditungguin nggak sih di Bumi, misalnya ini besok atau dalam waktu dekat ke depan ini lanjut turun gitu. Sebenarnya ada ya. Coba tungguin besok Bumi di sekitar area 330-an, 336, 330-an tuh. Cuman saya nggak pilih langsung enter di situ, pilih di intraday bikin pola apa gitu. Kalau ada rejection baru dibeli, kalau nggak ada tungguin. Nggak apa-apa, nggak perlu FOMO kalau misalnya besok membal dan ketinggalan, besoknya lagi kita masih bisa incer gitu maksudnya, untuk meminimalisir resiko.
Dan di sini kalau misalnya membal nih, membal di 336 tuh, ntar stop lossnya di sekitar 314 gitu ya. Bukan membal di 336 sih. Kalau membal di 336 ntar kita bisa adjust stop lossnya ngikut sesuai dengan price action yang terakhir terbentuk. Cuman kalau misalnya saya mau langsung aja lah taruh order di 336, 330, 320 gitu ya. Stop lossnya 312 paling enggak. Kenapa? Karena di time frame daily ini intraday ya. Intraday. Karena di time frame daily ini kosong nih. Area yang cukup menarik diperhatiin ya di bawah. Ini kalau misal kita anggap adalah resisten minor di breakout, ada imbalance-nya memang. Nah, imbalance-nya di sini agak jauh juga 276 ya itu kalau nggak salah. Dia 276 tuh. Jadi ya masih agak bawah. Jadi pilihan saya untuk bumi adalah, ini opini pribadi saya untuk bumi adalah, pertama bukan ngantri ya. Nungguin setidaknya nyamperin area 330-an dulu. Kalau membal dan oke, dibeli boleh. Karena bisa dibilang hari ini bikin pola bullish reversal, bearish reversal ya. Dan targetnya pun nggak banyak, kalaupun membal dari 3360-an targetnya paling 360 sampai 360 370-an ya. Begitu, nggak incar target banyak. Terus kalau misalnya nggak ada tanda-tanda bullish reversal yang oke, coba tungguin nyamperin area 270 260-an dulu lah. Membal dari area itu boleh tuh dibeli. Atau kalau misalnya anteng-anteng aja nih di sini, kita tunggu price actionnya di daily kebentuk apa. Saya sih ngarep dia ntar bikin pola-pola yang sifatnya lebih ke continuation gitu ya. Jadi kita pantau dulu aja si bumi ya, karena range-nya memang lebar. Sedekat-dekatnya atau seenggak-enggaknya kalau misalnya pengen incar range yang terdekat dari harga sekarang sekitar 330-an. Next ada BRMS. BRMS juga atret. Bedanya si BRMS ini ada potensi upside yang masih memungkinkan dicapai ya, di sekitar ini ada target TP full cycle-nya di sekitar 1430-an 1400-an. Kenapa? Karena waktu kemarin naik, hari Jumat naik tutup di atas 1190, ini jadi break structure dan lanjut uptrend, sah confirm lanjut uptrend. Selama dia nggak turun tutup di bawah 840 nih, uptrendnya belum selesai nih gitu ya. Dan untuk uptrend minornya selama nggak ke bawah 955 ya masih ke atas arahnya. Itu kan agak jauh ya dari harga sekarang. Area yang bisa dipantau untuk sekarang ini ya sekitar 1100-an. Hari ini 1100 disamperin. Cuman di time frame intraday-nya belum ada tanda-tanda membal yang enak nih. Saya masih nunggu tanda-tanda rebound yang enak untuk di intraday-nya, karena kalau langsung beli di harga sekarang stop loss-nya cukup jauh ya. Di sini nih stop loss-nya di 950 kalau mau beli di harga sekarang atau 1100. Nah, saya pilih antara dua tanda rebound di intraday minimal. Sekarang sementara ini masih belum setup atau apapun itu di time frame intraday-nya yang nunjukin tanda bullish reversal. Kemudian yang kedua, nyamperin sini area yang lebih bawah lagi di 1025, 1020 gitu. Nah, itu seru tuh, 1020 disamperin, mau langsung beli monggo, karena stop loss-nya cukup dekat, nggak terlalu jauh lah ya, di 950 paling nggak gitu maksud saya ya. Kemudian berikutnya ada energi nih. Nah, si energi hari ini memang melemah nih, tutup di 1390, melemah 13,1%. Kalau kita lihat momentum indikatornya, ini ada sinyal overbought ya, sinyal sell ini sih. Cuman kalau kita lihat strukturnya, dia belum turun ke bawah 1360 nih, pullback terakhirnya situ tuh. Selama nggak turun ke bawah 1360 ini masih ada peluang membalnya. Jadi buat yang minat spek buy di sini oke lah, karena di intraday belum ada tanda-tanda membal nih. Nah, di intradaynya ini baru ya oke lah, itu kalau udah ke atas 1430 kali ya. Itu pun targetnya nggak banyak, paling ya incer 1500 atau sedikit di bawahnya.
gitu kali ya. Ya poinnya sih selama nggak ke bawah 1360 masih oke disimpan buat yang udah punya barang dan masih ada peluang ke atas lagi. Jadi buat yang udah punya barang atau masih ada barang ya, masih ada barang, ini stop loss atau trailing stop boleh pasang di 13.50 kali ya, 55 atau dan kalau di breakdown coba tungguin lagi di 1200-an sini karena ada area yang menarik nih waktu nge-breakout resisten minor ini ya. Ini nge-breakoutnya pakai rally terus bikin base terus rally lagi gitu. Jadi kalau breakdown turun buat 1360 1350 tungguinnya 1200 ya. Next ada Dewa, sama nih merah juga 10,7% melemahnya, tutup di 540. Ini juga bikin bearish engulfing. Nah bedanya adalah si Dewa ada area yang bisa diincer nih di bawah, nggak jauh dari harga penutupan sekarang yaitu di 510. Ini ada bikin rally terus bikin base terus rally lagi. Nah 510 ini boleh kalau mau langsung ngantri. Stop lossnya itu kalau tutupannya di bawah 486 closingnya ya. Kalau closingnya di bawah 486. Jadi buat yang mau incer Dewa, masih penasaran sama Dewa mau diincer nih boleh. Karena hari ini tutup di 540 juga bikin sinyal overbought, ini sinyal sell juga sebenarnya, sinyal take profit ya buat yang ada barang. Dan sebenarnya juga kalau kita lihat strukturnya udah ditembus gak sih? Belum dong. 535 belum ditembus ternyata. Buat yang masih ada barang ini trailing stop atau stop lossnya pasang di 530 aja. Kalau kesambar kejual ya tungguin 510 500 gitu. Gitu. Kolom komen ada beberapa saham nih yang di request, dua saham. Saham pertama ada MLPL. Pertanyaannya sih MLPL target yang agak panjang gitu ya di berapa. Oke. Coba kita lihat dari pertama strukturnya sih ya oke lah, masih naik gitu kan. Kemudian ada setup. Poin pertama adalah saya nggak mau ngomong targetnya dulu. Poin pertama adalah ini selama nggak ke bawah 126 setup ini masih oke dipakai. Targetnya juga masih oke mau dipakai sebagai acuan target gitu. Beda cerita kalau sudah turun apalagi tutup di bawah 126 gitu ya. Nah jadi selama setup ini masih belum batal gitu ya, jadi target TP1 di 178 nih udah disamperin di awal-awal Desember kemarin, ada rejection. Dan untuk jangka pendek ke depan jelas ini ada PR di sekitar 168 170-an tuh harus di breakout dulu tuh baru lebih enak, baru peluang untuk lanjut ke 200-annya jadi lebih besar. Target TP2 ada di 210 dan target full cycle-nya ada di 262. Kapan disamperinya saya nggak tahu. Yang jelas selama nggak ke bawah 126 ini masih bisa diincer lah. Dan kalau misalnya buat yang belum punya barang ya terus pengen beli, area belinya nih di 140-an, 134, 142, 134 tuh boleh. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 126 gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Di time frame weekly kalau misalnya 260-an ini targetnya kurang panjang, di time frame weekly ini juga ada setup tetap sih. Ini tetap hati-hati kalau udah breakdown 126 ya. Ini setup di time frame weekly dia udah nyamperin target TP2 terus kempes naik lagi, nyamperin target TP1 agak kempes gitu ya harga sekarang. Dan target full cycle yang belum disamperin adalah di 292. Kapan disamperinnya ke sana saya nggak tahu, tapi yang jelas mudah-mudahan nggak breakdown 126. Hati-hati, yang jelas hati-hati kalau sampai turun dan tutup di bawah 126 ini udah bubar lah ya, bubaran aja gitu. Bisa dianggap ini jadi head and shoulder juga kan, berarti ini neckline-nya. Nah kan gini nih, jadi ya 126 itu level penting yang mesti dipantau lah. Next ada AGII. Oke, ini sama juga pertanyaannya ada setup atau enggak gitu ya. Kalau misalnya pengen beli kira-kira di area berapa.
Sebenarnya kalau kita lihat dari Oktober sampai sekarang ini AGII ada kecenderungan atau skenario yang paling dekat sementara ini sideways kali ya. Sideways range-nya itu 104 sampai 1950, cuman kemungkinan ini sideways-nya menyempit. Dan karena ada kemungkinan sideways yang menyempit, mudah-mudahan AGII nggak turun ke bawah 1250. Jadi pertama ini nih bisa dijadiin level stop loss di bawah 1250. Misal minat pengen beli, area belinya di berapa? Area belinya di, kalau bisa dapat di bawah 1380 ya, di bawah 1380 atau ya syukur-syukur dapat di 1310 1300 gitu, supaya stop lossnya nggak jauh aja sih, karena stop lossnya di bawah 1250. Nah kalau kena stop loss, incernya area di bawah sini nih 1145 1140, baru stop lossnya kalau turun dan tutup di 1035 gitu. Kemudian targetnya, karena ada kemungkinan range yang menyempit, saya nggak nargetin di 1745 lagi. Target TP1 kan di situ ya, udah disamperin, ada rejection dan sekarang kempes turun gitu. Nah targetnya paling di 1600 1590 situ dulu. Makanya area beli sedekat mungkin dengan 1300 itu akan sangat membantu reward ratio, akan sangat membantu dalam apa namanya, keputusan berapa banyak belinya juga. Gitu sih. Kecuali besok atau dalam waktu dekat ke depan di time frame intraday-nya ada sesuatu yang menarik, tapi itu mungkin untuk fast trade dulu lah. Kalau fast trade mah pantengin Telegram cuan community aja ya. Gitu sih, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 16 Desember 2025. Pertama ada Auto. Ini buat yang belum punya barang aja ya. Buat yang udah punya barang dan masih disimpan, hold dulu boleh. Karena waktu itu saya ingat ada strategi yang stop lossnya itu tutupannya di bawah 2660. Nah kemarin sempat turun ke bawah 2660 tapi tutupannya di atas. Jadi ya di hold dulu nggak apa-apa. Buat yang belum punya barang, ngantri coba 2730 ya. Semoga disamperin. Stop lossnya di bawah 2650. Kemudian target tetap ngikutin setup yang udah kebentuk sebelumnya. Target full cycle di 2940 tuh ya. Karena ya mudah-mudahan masih lancar ke atas nih. Kalau kita lihat strukturnya masih uptrend. Selama ini auto nggak turun dan tutup di bawah 2,5, uptrendnya masih belum selesai. Mudah-mudahan masih dilanjutkan ke 2940 ya, 2900-an lagi lah. Begitu. Kemudian next ada MTech. Ini ada di area beli sebenarnya kalau kita lihat tren atau perjalanan harga sejak low Oktober sampai sekarang ya. Dan selama nggak ke bawah 1300, ada peluang ke 1490 1500-an lagi. Jadi buat yang minat nih beli MTech besok boleh beli di 1350 boleh, ngantri 1345 boleh. Kemudian stop lossnya kalau turun dan tutupan di bawah 1300 ya. Mudah-mudahan sih besok membal, karena beberapa hari ini terkoreksi, volumenya ternyata mengecil turun gitu ya. Mudah-mudahan membal lah ya dalam waktu dekat ke depan. Targetnya masih incer 1490 1500-an. Target TP1 dari setup yang udah kebentuk ya. Situ dulu, mudah-mudahan sih bisa lebih breakout 1700 gitu biar sah confirm ada break structure dan lanjut uptrend. Next ada PSAP nih. Buat yang belum punya aja, tadi sempat di spill ya. PSAP boleh dibeli kan tadi di waktu market lagi jalan. Nah buat yang belum punya, karena kemarin PSAP sempat naik ke atas 610 dan tutupan di atas 595. Jadi buat yang belum punya barang, karena hari ini hitungannya ada di area beli di level pre-entry-nya 565 ya. 565 560 itu boleh beli. Jadi buat yang belum punya, mau beli di 565 boleh, ngantri 560 juga boleh. Atau 565 dan ngantri 540 boleh. 540 itu level entry-nya.
565 per entry-nya gitu ya. Stop loss yang kalau turun dan tutup di 515 atau lebih bawah. Kemudian target TP1 ada di 660. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.